menerapkan, membuka dan menutup pembelajaran dan model pembelajaran problem based learning. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nini Saragi dengan MPM 15 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Santisya dengan MPM 22 dan teman saya. Perkenalkan, saya Wasmeri Sutopo dengan MPM 31. Perkenalkan, nama saya Siti Dewa Segulen dengan MPM 32. Perkenalkan, nama saya Isma Musnadi MPM 28. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik atau masukan, kami persilahkan. Baik, untuk saudara Risha, kami persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Risha dari kelompok 3 yang menjadi NPM 16. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menciptakan suasana siap pada peserta didik sebelum memasuki inti pembelajaran? Untuk saudara Ija, kami persilahkan. Pertanyaan saya cukup bintang dari PK 5, kelompok 3. Pertanyaannya, tadi kan kelompok saudara membahas tentang membuka dan menutup pembelajaran. Jadi teknik apa yang kelompok gunakan untuk memastikan pemahaman siswa sebelum di dalam kelas? Saudara Jessica, kami persilahkan. Saya Jessica Matunda MPM 42 dari kelompok 8. Saya bertanya, apa manfaat jangka panjang dari pembelajaran berbasis masalah atau PBL bagi perkembangan akademik dan profesional siswa? Saudara silakan persilahkan. Saya Rahmawati Purba MPM 14 dari kelompok 4. Bagaimana guru dapat mengevaluasi keberhasilan pembukaan dan penutupan pembelajaran dalam model PBL? Bagaimana cara mengatur waktu dan memastikan semua siswa terlibat dalam PBL dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi guru saat pertama kali menerapkan PBL di SD? Baiklah, untuk sesi pertama kami tutup. Jika masih ada waktu, nanti kami buka sesi kedua. Dan Risha akan dijawab oleh Sinta. Yang pertanyaannya itu yaitu, bagaimana cara menciptakan suasana kelas siap sebelum memasuki inti pembelajaran? Di mana cara menciptakan suasana siap sebelum memasuki inti pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama itu menciptakan awal yang berkesan. Yang kedua menciptakan suasana rileks. Yang ketiga memotivasi siswa. Yang dimana dengan memotivasi siswa ini dapat menyapa siswa dengan semangat supaya siswa juga bisa merasakan semangat yang sama. Jika guru memulai pelajaran dengan tidak semangat, maka siswa akan merasakan energi tersebut sehingga mereka juga ikut tidak bersemangat. Apakah sudah pelajarannya? Pertanyaan Nova akan dijawab oleh Sinta Mediola. Yang pertanyaannya itu yaitu, bagaimana guru dapat mengevaluasi keberhasilan pembuka dan penutup pembelajaran dalam model problem basic learning? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nova Muti, yang dimana guru dapat memulai pembukaan dan penutupan pembelajaran dalam model PBL. Yang pertama itu yaitu adanya pembukaan pembelajaran, yang dimana guru dapat memulai keberhasilan pembukaan pembelajaran dengan mendiskusikan apakah siswa telah memahami tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua adanya penutupan pembelajaran, yang dimana guru dapat mencapai keberhasilan penutupan pembelajaran dengan mendiskusikan apakah siswa telah memahami hasil yang diperoleh dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa tersebut. Yang ketiga adanya evaluasi proses pembelajaran, yang dimana guru dapat menyiapkan proses pembelajaran dengan mendiskusikan apakah siswa telah aktif dalam diskusi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Apakah sudah menerima jawabannya? Selanjutnya, pertanyaan Joido akan dijawab oleh Sinta juga. Soalnya yaitu, bagaimana cara mengatur waktu dan memastikan semua siswa terlibat dalam PBL, dan apa saja tantangan guru yang mungkin dalam masih pertama kali menerapkan PBL di sekolah?
yang dimana mengatur waktu dalam memutar semua siswa yang terlibat dalam PBL. Yang pertama itu pengaturan waktu, yang dimana guru harus memastikan bahwa waktu yang diberikan untuk setiap kegiatan PBL cukup untuk memungkinkan siswa menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang kedua, adanya membandingkan semua siswa yang terlihat, yang dimana guru harus memastikan bahwa semua siswa dapat terlibat dalam kegiatan PBL. Nah, di sini ada tantangan yang mungkin dihadapi guru saat pertama kali menerapkan PBL di SD. Yang pertama itu adanya keterlambatan dalam pemahaman konsep, yang dimana guru mungkin mengalami keterlambatan dalam memahami konsep PBL sehingga sulit untuk menerapkan model ini secara aktif. Yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya. Guru mungkin mengalami keterbatasan sumber daya seperti peralatan, bahan baku, dan teknologi yang dapat mempengaruhi kualitas kegiatan PBL. Yang ketiga, adanya keterbatasan waktu. Guru mungkin mempunyai keterbatasan waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan PBL sehingga sulit untuk memastikan bahwa siswa terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saudara menerima jawaban dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Ica yang dijawab oleh saudara Mutiara. Pertanyaannya itu yaitu, teknik apa yang digunakan untuk memastikan pemahaman siswa itu sebelum dia keluar dari dalam kelas? Teknik yang digunakan untuk memastikan pemahaman siswa sebelum keluar kelas adalah teknik keluar ataupun ticket out the door. Dalam teknik ini, siswa ditulis tanggapan singkat terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru di akhir pembelajaran. Guru kemudian mengumpulkan tanggapan ini untuk memastikan pemahaman siswa tentang konsep yang diajarkan. Hal ini memungkinkan guru untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi pembelajaran dan mengidentifikasi kelas yang perlu diperbaiki. Apakah saudara Ica menerimanya? Ya. Saudara Jessica, pertanyaannya akan dijawab oleh saudara Mutiara. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, apa manfaat jangka panjang problem basic learning bagi perkembangan akademik siswa? Jadi saya di sini akan menjawab manfaat jangka panjang PBL bagi perkembangan akademik siswa adalah yang pertama, peningkatan keterampilan berpikir kritis. PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. PBL meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan rasa memiliki dan kemandirian. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kolaborasi. PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan kerjasama tim, komunikasi, dan negosiasi yang penting dalam situasi kehidupan nyata. Apakah saudari Jessica menerimanya? Terima kasih. Baiklah, apakah saudara Jessica menerima jawaban kami? Baiklah, kami akan membuka untuk sesi yang kedua. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan atau kembali, kami persilakan. Saudara Adel, kami persilakan. Nama saya Adelima, SDM 34. Bagaimana cara membuka pembelajaran PBL yang efektif untuk menarik minat dan memotivasi siswa? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, untuk saudara Ahmed, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diana Kristalus Cikil dengan NPM 05. Pertanyaannya adalah, sebagai pendidik, solusi apa yang dilakukan jika PBL tidak mencapai tujuan pembelajaran bagi peserta didik? Perkenalkan, saya Isra Sari, SMK 3 dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana guru memastikan bahwa model program based learning ini dapat digunakan dan relevan untuk siswa dengan berbagai tingkat kemampuan akademik yang berbeda-beda? Untuk pertanyaan saudara Adel, kita akan menjawabnya. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, bagaimana cara membuka pembelajaran dengan metode problem based learning yang efektif untuk menarik minat dan motivasi siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang beragam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan
yang dimana membuka pembelajaran dengan metode PBL yang efektif, menarik untuk minat dan memotivasi siswa yang beragam, yaitu yang pertama, adanya mengawali pembelajaran dengan sapaan dan pembukaan, yang dimana dengan awali pembelajaran dengan sapaan hangat dan pembukaan yang menarik. Sapaan hangat dapat berupa salam, pertanyaan, atau cerita yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menggunakan media yang menarik, yang dimana guru dapat menggunakan media yang menarik dan relevan dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang menarik, yang dimana adanya ajukan pertanyaan yang menarik dan relevan dengan materi yang akan dipelajari. Pertanyaan yang menarik dapat membantu siswa lebih fokus dan aktif pada proses pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, yang dimana dengan cara memberikan pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir lebih dalam dan lebih jauh. Yang kelima, menggunakan masalah yang relevan. Yang keenam, adanya mengarahkan siswa untuk bekerja sama, yang dimana mengarahkan siswa untuk bekerja sama dan berdiskusi dengan cara memberikan tugas yang memerlukan kerjasama dan kolaborasi. Yang ketujuh, mengawasi dan membantu siswa. Yang kedelapan, mengukur hasil dan meningkatkan pembelajaran dengan adanya mengukur hasil pembelajaran dengan cara memberikan tes atau kuis. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan menunjang kemajuan siswa. Apakah saudara mencoba jawabannya? Selanjutnya pertanyaan dari saudara Ayu akan dijawab oleh saudara Mutiara. Dari pertanyaannya itu, bagaimana guru dapat memastikan model problem basic learning ini dapat digunakan untuk siswa dalam berbagai kemampuan dan akademik anak yang berbeda-beda. Guru memastikannya, yang pertama mengadopsi pendekatan diferensiasi. Guru dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapat dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan akademiknya dengan mengadopsi pendekatan diferensiasi. Yang kedua, perencanaan yang matang. Guru perlu merancang tugas-tugas menyediakan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa di kelas, serta memastikan bahwa pembelajaran telah mengacu pada kurikulum dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kolaborasi antara guru. Guru perlu berkolaborasi dengan pihak sekolah dan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam penerapan PBL. Apakah saudari Ayu menerimanya? Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Agnes akan dijawab oleh saudara Sinta. Baik, pertanyaannya itu yaitu, sebagai pendidik, solusi apa yang dilakukan jika metode problem basic learning ini tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran bagi peserta ini? Menjadi solusi yang dilakukan jika metode PBL tidak disebutkan atau tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama itu adanya analisis kembali tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang ketiga, menjelaskan strategi pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan guru. Yang kelima, mengintegrasikan PBL dengan metode pembelajaran lainnya. Yang keenam, berpikir kemampuan berpikir kritis. Yang ketujuh, menguasai kemampuan kolaborasi. Yang kedelapan, menguasai kemampuan self-directed learning. Yang kesembilan, menguasai kemampuan menggunakan media. Dan yang terakhir, menguasai kemampuan menggunakan sumber daya. Apakah seperti ini? Menjadi kesimpulan dari makalah kami adalah keterampilan membuka dan menuntut pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan profesionalisme guru dalam PBL. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan